warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Setiawati dari kelas Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial 5C. Di sini saya akan menyampaikan materi pelajaran sosiologi dengan judul permasalahan sosial. Manusia merupakan makhluk monodualis, yaitu makhluk yang terdiri dari beberapa kodrat tetapi menjadi satu kesatuan yang utuh. Dalam kehidupannya, manusia mengalami interaksi antara individu yang satu dengan yang lainnya. Dalam interaksinya, manusia mengalami berbagai keadaan dan gejala yang sangat bervariasi, karena setiap individu mempunyai keinginan masing-masing. Permasalahan sosial berkaitan dengan ukuran tentang nilai dan norma-norma sosial yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Setiap masyarakat tentunya memiliki ukuran tentang nilai dan norma-norma sendiri yang berbeda dengan nilai dan norma masyarakat yang lainnya. Dalam kenyataannya, ada orang atau sekelompok orang yang dengan sengaja dan sadar melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat tersebut. Kenyataan seperti itulah yang akan menimbulkan masalah-masalah dalam masyarakat. Apabila masalah-masalah itu dibiarkan dan menjadi berlarut-larut, maka akan menjadi permasalahan sosial. Pada dasarnya, masalah sosial itu berkaitan dengan nilai-nilai sosial, karena adanya kesenjangan sosial atau tata kelakuan yang seharusnya berlaku dengan keadaan yang senyatanya terjadi. Permasalahan sosial, menurut Sarjana Sukanto, permasalahan sosial merupakan ketidaksesuaian unsur-unsur kebudayaan yang dapat membahayakan kehidupan dari suatu kelompok sosial. Menurut Sutomo, masalah sosial merupakan sebuah kondisi yang tidak diinginkan oleh sebagian besar warga masyarakat. Jadi, permasalahan sosial didefinisikan sebagai ketidaksesuaian unsur-unsur kebudayaan yang bisa membahayakan kehidupan suatu kelompok sosial. Sebab-sebab timbulnya masalah sosial. Setiap masyarakat pasti mendambakan adanya kemajuan dan perkembangan dalam kehidupannya. Tidak bisa dihindarkan bahwa kemajuan-kemajuan atau perkembangan-perkembangan itu tentu diiringi oleh dampak-dampak yang akan berpengaruh bagi kehidupan masyarakatnya. Dampak tersebut biasanya berupa masalah-masalah. Semakin cepat perkembangan itu berlangsung, maka semakin banyak pula masalah yang mungkin timbul. Jenis-jenis permasalahan sosial. Yang pertama yakni kemiskinan. Masalah kemiskinan bisa dipandang secara relatif oleh masing-masing orang. Hal ini tergantung pada taraf kehidupan masyarakat setempat. Bagi masyarakat modern, miskin itu dipandang karena tidak terpenuhinya seluruh kebutuhan hidupnya. Akan tetapi, bagi masyarakat yang sederhana, kemiskinan itu dipandang karena mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan primernya seperti sandang, pangan, dan papan. Secara umum, kemiskinan dapat diartikan sebagai suatu keadaan di mana anggota masyarakat tidak sanggup memelihara dirinya sendiri, sesuai dengan taraf kehidupan kelompok, dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Yang kedua yakni kejahatan atau kriminalitas. Kejahatan berhubungan dengan organisasi-organisasi yang hidup dalam masyarakat. Biasanya, kejahatan yang dilakukan oleh seseorang disebabkan karena adanya kekecewaan sebagai bentuk kompensasi. Dapat juga ditimbulkan oleh golongan yang menganggap dirinya kebal terhadap hukum dan sarana-sarana pengendalian sosial lainnya. Juga situasi sosial yang memberikan peluang atau kesempatan untuk melakukan kejahatan. Yang ketiga, yakni disorganisasi keluarga. Adapun yang dimaksud dengan disorganisasi keluarga adalah perpecahan keluarga sebagai satu unit karena anggota keluarga gagal memenuhi kewajibannya yang sesuai dengan peranan sosialnya. Bentuk-bentuk disorganisasi keluarga yang lain yakni unit keluarga tidak lengkap karena hubungan di luar perkawinan. Yang selanjutnya yakni perceraian. Tidak adanya komunikasi yang baik di antara anggota keluarga. Krisis keluarga yang disebabkan faktor intern dan ekstern. Yang keempat yakni peperangan. Masalah peperangan berbeda dengan masalah sosial lainnya karena menyangkut berbagai masyarakat sekaligus, sehingga peperangan merupakan masalah sosial yang paling sulit dipecahkan. Peperangan mengakibatkan disorganisasi dalam berbagai aspek masyarakat
baik bagi negara yang dapat memenangkan perang maupun bagi negara yang kalah dalam perang. Yang kelima, yakni pelanggaran terhadap norma-norma masyarakat. Bentuk masalah sosial yang disebabkan karena adanya pelanggaran terhadap norma-norma sosial yang hidup dalam masyarakat dapat berupa yang pertama yakni pelacuran yang berpengaruh terhadap moral seseorang. Yang kelima yakni pelanggaran terhadap norma-norma masyarakat. Bentuk masalah sosial yang disebabkan karena adanya pelanggaran terhadap norma-norma sosial yang hidup dalam masyarakat dapat berupa yakni yang pertama, pelacuran. Pelacuran dapat berpengaruh terhadap moral seseorang. Yang selanjutnya yakni dewan kulis anak-anak, merupakan kelompok anak-anak muda yang tergabung dalam suatu organisasi baik formal maupun non formal yang mempunyai tingkah laku yang tidak disukai oleh masyarakat pada umumnya. Selanjutnya yakni alkoholisme yang diakibatkan alkohol berakibat fatal dalam kehidupan masyarakatnya, merupakan dari kurangnya kemampuan untuk mengendalikan diri baik secara fisik, psikologis maupun sosial, sehingga tindakannya akan mengganggu ketentraman masyarakat secara umum. Yang keenam, yakni masalah kependudukan. Masalah kependudukan merupakan masalah sosial yang pada dasarnya terjadi karena masalah-masalah sosial yang lainnya. Artinya, masalah kependudukan menjadi pendorong timbulnya masalah-masalah sosial yang lain. Pertumbuhan penduduk akan diikuti dengan pertumbuhan kebutuhan hidupnya. Apabila kebutuhan hidup tidak terpenuhi, akan mengakibatkan terjadinya berbagai ketimpangan sosial. Contohnya yakni dalam bidang ekonomi, ekologi atau lingkungan, pendidikan, dan sebagainya. Yang terakhir yakni masalah lingkungan. Secara umum, masalah lingkungan dapat diartikan sebagai masalah yang terjadi dalam lingkungan hidup manusia. Masalah lingkungan ini tidak bisa berdiri sendiri, artinya masalah ini berkaitan erat dengan masalah-masalah yang lainnya, seperti masalah kependudukan, misalnya tingginya arus urbanisasi, rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan sebagainya. Selain itu, juga terkait dengan perkembangan iptek. Demikian materi yang dapat saya presentasikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.